Selamat malam saudara sekalian. Mari kita melanjutkan pembahasan dari 1 Korintus pasal yang ke 13 ya. Kita melanjutkan 1 Korintus pasal yang ke 13. Kita membaca ayat-ayat selanjutnya. Waktu itu kita membaca dari ayat yang keempat ya, tapi juga nggak sampai terlalu detail sampai dengan ayat yang ke-7, tapi kita bergerak ke subparagraf berikutnya ya, yaitu dari ayat 8 sampai 13. Saya akan bacakan ini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati untuk pembacaan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Engkau menolong baik hamba-Mu maupun kami semua yang merenungkan bersama-sama. Boleh sekali lagi diberkati oleh Tuhan, dan kami bukan hanya mengerti apa itu kasih, tapi kehidupan kami boleh dikuasai oleh cinta kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Ya, so bagian ini melanjutkan pembahasan analisa dari cinta atau kasih di subparagraf yang sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kalau saudara membaca itu Paulus membandingkan kasih atau cinta ini dengan spiritual gifts atau karunia-karunia rohani yang lain ya, di mana kasih di sini dinyatakan never ends ya, never ends. Sebetulnya saya never ends itu di dalam bahasa aslinya ya, udepote pipte, itu juga boleh diterjemahkan maksudnya lebih literally ya, menjadi never falls ya, never falls. Ya, ada yang diterjemahkan never fails, never falls, never ends ya, seperti di dalam variasi dari apa ini ESV. Kalau di dalam terjemahan Indonesia tidak berkesudahan ya, ini never ends ya. Tapi again boleh diterjemahkan juga dengan never falls. Nah, kalau kita pakai variasi yang never falls ini lebih dekat ya dengan ini, dengan bahasa aslinya. Mungkin untuk secara terjemahan terdengar agak sedikit janggal gitu, kok never falls sih. Maksudnya kasih tidak pernah jatuh itu apa sih gitu ya. Tetapi menarik, so, kalau kita pakai variasi ini sebetulnya ada kemiripan dengan bagian di Korintus yang lain ya. 1 Korintus 10 ayat 12 ya. Itu Paulus ada bicara tentang falling ya, hati-hati ya. Kita baca di 1 Korintus 12 ayat 10 ayat 12 ya. 10 ayat yang ke-12 ya. Coba kita baca bagian ini ya. Bisa baca dari ayat 11 aja ya. 10 ayat 12 dari ayat 11. Semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan falling, ya, jangan jatuh. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan bagian ini ya, love never falls. Ya. Apa yang membuat seseorang itu nggak akan jatuh? Ya, apalagi kalau bukan mencintai. Ya. Mencintai. Kita itu gampang jatuh, ya. Kita gampang overconfident, ya. Kita gampang menilai diri secara salah, secara keliru, ya, distorted self knowledge. Kita pikir kita teguh, padahal kita kurang teguh, ya. Itu kemegahan diri yang keliru seperti ini.
bisa dihindari kalau kita mencintai sebetulnya. Karena cinta itu never falls. Cinta itu tidak akan jatuh kayak saya, tidak gitu, tidak akan jatuh. Kejatuhan itu seringkali disebabkan karena kita sombong, karena kita angkuh, karena kita membesar-besarkan diri ya, karena kita GR. Dan ini juga merupakan tanda bahwa kita sebetulnya tidak mencintai enough ya. Karena kita nggak mencintai, karena kita sombong, karena kita bermegah diri, ya akhirnya kita gampang jatuh gitu. Orang yang gampang jatuh karena dia salah menilai diri. Maka di sini Paulus mengatakan dalam ayat ke-12, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Paulus sendiri juga nggak sombong di sini waktu mengatakan kalimat ini kan sangat lembut ya. Dia nggak bilang seperti siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, pastilah dia jatuh. Gitu. Paulus nggak ngomong itu, saya tidak. Dia dengan ini apa ya, gentle reminder, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Hati-hati supaya ia jangan jatuh. Paulus sendiri bukan orang yang yakin sekali bahwa dia teguh berdiri, pasti bukan saya. Karena kalau dia seperti itu ya, dia sendiri perlu peringatan seperti ini kan ya. Dia nggak dia menasihati seperti ini, tapi dia ternyata adalah seorang yang sendirinya menyangka bahwa dia teguh berdiri. Pasti Paulus bukan seperti itu saya. Dia bisa mengingatkan ya, karena dia punya kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu dari mana saya? Dari mencintai. Kalau kita melihat di dalam bagian ini. So, love never falls ya di dalam kaitan ini. Kasih itu akan memeliharakan kita dari kejatuhan yang tidak perlu. Seringkali kita itu jatuh dan akhirnya mempermalukan Tuhan ya. Itu karena kita kurang mencintai, karena kita kurang mengasihi. Kasih never ends juga boleh diterjemahkan seperti ini dalam pengertian tidak berkesudahan tadi ya. Kalau dikatakan kasih tidak berkesudahan, ya berarti bahkan sampai di dalam kekekalan ya di sorga pun itu kasih akan tetap eksis. Nah di dalam perbandingan ini saya Paulus membandingkan ya dengan karunia-karunia rohani yang lain ya. Kalau saudara membaca ini di dalam ayat berikutnya di dalam 1 Korintus 13 di situ kan kemudian disebut bahasa roh ya akan berhenti, pengetahuan juga akan lenyap. Pengetahuan kita nggak lengkap, nubuat kita juga nggak sempurna ya, nggak lengkap, nggak sempurna. Tapi waktu yang sempurna tiba ya, eskaton ya, itu consummation, penggenapan, ya, kedatangan Yesus Kristus. Waktu itu tiba ya, maka yang nggak sempurna itu ya akan lenyap. Jemaat di Korintus ini saya punya pemikiran yang keliru bahwa mereka ini salah menilai bahwa karunia-karunia rohani yang diberikan di dalam kehidupan jemaat itu ya. Mereka pikir ini sudah seperti kayak sudah ya paradise like, heaven like gitu ya. Sehingga mereka merasa ya sudah mau menantikan apa lagi ini kayaknya ya. Mungkin kebangkitan tubuh juga nggak perlu lagi kali ya. Toh kita sudah di dalam kepenuhan ekstatik seperti ini gitu, sangat banyak karunia-karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada kita gitu. Tetapi Paulus ya mengingatkan mereka bahwa ya betul sih pengalaman mereka ya mengalami kuasa Roh Kudus itu sebetulnya hanya foretaste ya, ada hanya beginning gitu. Itu cuma permulaan ya. Ada aspek not yet dan ini penting ya, saya di dalam eskatologi ada aspek not yet ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kita sudah arrive ya. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kita itu sudah sampai gitu, seperti kayak kita nggak perlu maju lagi, nggak perlu ada yang lebih penuh lagi karena somehow kita sudah penuh gitu ya, sudah berhasil dan karunia-Nya seperti kayak sudah sempurna dan sudah komplit dan sebagainya. Makanya di sini waktu bicara tentang ketidaksempurnaan ya tidak sempurna, nggak komplit dan sebagainya. Ini penting bagian seperti ini ya. Dan mengingatkan jemaat di Korintus, mengingatkan saudara dan saya juga bahwa selama kita masih berada di dalam dunia ini ya, berapapun pengalaman rohani kita ya, mengalami kuasa Roh Kudus ya dan seterusnya, itu tetap foretaste ya, itu belum sempurna. Bukan Roh Kudus yang nggak sempurna ya, bukan ya, tetapi pengalaman kita menikmati kuasa Roh Kudus itu baru cicipan gitu, belum sempurna. Jadi ini masih ada ruang untuk kita terus-menerus ya meminta kepenuhan Roh Kudus. Kita sudah pernah bahas ini di dalam bagian yang lain ya di mungkin bukan di renungan malam tapi di khotbah ya. Sekali lagi ya, jadi konsep ini ya, konsep apa ini kebeluman ini penting saya untuk
menempatkan karunia-karunia rohani yang dipercayakan di dalam jemaat itu secara benar, secara proporsional, ya, secara tepat gitu, bukan secara keliru. Holiday, ya, satu penafsir dia mengatakan seperti ini, saya kutip ya. The Corinthians have erred because they have reversed this fundamental eschatological truth. For them, essentially, partial gifts possess finality. And these gifts are worth making ultimate claims about, when in fact, agape alone can be seen to possess such finality. Jadi yang disebut finalitas itu sebetulnya kasih, saya, atau cinta ini ya, kasih. Itu yang finalitas itu. Tetapi sepertinya jemaat di Korintus ini salah gitu. Jemaat di Korintus lebih menekankan karunia-karunia rohani sebagai sesuatu yang ya dijadikan sebagai ultimate claims gitu ya. Sesuatu yang terus kemudian bahkan juga dibanggakan, sesuatu yang orang terus kemudian bisa showing off gitu misalnya dan seterusnya. Tetapi ini sebetulnya bukan finalitas karena ini masih parsial gitu loh, masih parsial. Ini nggak sempurna gitu. Sebetulnya yang lebih sempurna yaitu kasih. Nah ini kalimat bodoh ya, ini kalimat bodoh, kalimat tanda kutip ya. Sebetulnya kalau mau membanggakan ya banggakanlah kasih, tapi kenyataannya sebetulnya orang nggak mungkin membanggakan karena kasih itu nggak membanggakan sih, kasih nggak membanggakan diri, kasih tidak memegahkan diri kan dia memang tidak gitu. Kasih itu nggak showing off. Gitu. Kasih dinyatakan sih iya, kasih didemonstrasikan iya, tapi kasih bukan sesuatu yang di show off, bukan. Kalau kita mengasihi terus kita show off gitu, kita dokumentasi, ya kan itu bukan kasih, karena kasih itu sifatnya bukan memegahkan diri dan bukan sombong kan, tidak sombong gitu. So, finalitasnya ini sebetulnya ada pada kasih, instead ada pada karunia-karunia rohani yang sebetulnya itu parsial ya, selama kita masih berada di dalam dunia. Lalu terus kemudian kita membaca di dalam bagian berikutnya ya, di sini ya. Jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ya ini memang perbandingan sih, perbandingan gitu. Maksudnya begini ya, ini Paulus melihat kehidupan selama kita berada di dalam dunia ini ya, masih kehidupan yang kanak-kanak gitu. Menjadi dewasa, ya ini kalau kita baca di dalam konteks ini ya, yang waktu yang sempurna itu tiba, itu dewasa gitu ya. Waktu di dalam keadaan consummation itu ya, dewasa itu ya, yang kanak-kanak, sifat kanak-kanak nggak diperlukan lagi, karena itu ya sudah lewat ya, sudah lewat gitu. Tapi ini bukan berarti terus kemudian Paulus mengajarkan kepada jemaat Korintus ya, makanya itu tinggalkanlah karunia-karunia rohani. Bukan sih, bukan gitu. Paulus bukan berusaha persuade mereka untuk meninggalkan, membuang karunia-karunia rohani, bukan itu. Tetapi Paulus persuade mereka untuk mempergunakan karunia-karunia rohani itu di dalam cinta, di dalam kasih. Karena tanpa kasih, karena waktu kita melakukan itu tanpa kasih, itu sebenarnya nggak terlalu ada faedahnya, nggak ada faedahnya bagi kita. Mungkin bukan nggak ada faedahnya untuk orang yang dilayani ya, yang diberkati. Saya baca di dalam bagian ini ya, ayat ketiga. Kita nggak baca bagian ini, tapi kita baca sedikit saja untuk menjelaskan itu. Tadi kita nggak baca maksudnya. Di situ kan dikatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Jadi ini harta dibagi-bagikan. Misalnya kepada orang miskin. Ada faedahnya nggak kepada untuk orang miskin? Kayaknya ada lah, ada lah, ada. Tapi yang ironi, yang miserable, yang kasihan itu adalah untuk yang membagi justru nggak berguna. Aku sama sekali tidak berguna. Pemberiannya bisa berguna untuk orang yang ditolong, tapi yang menolong sendiri jadi nggak mendapatkan manfaat gitu ya. Ini kan konyol gitu. Padahal di dalam Alkitab dikatakan yang memberi itu lebih berbahagia daripada yang menerima. Di sini yang memberi nggak lebih bahagia, Kenapa? Karena waktu dia memberinya tanpa kasih. Yang menerima sih tetap bisa aja bahagia gitu ya.
Tetapi yang memberi ternyata enggak lebih berbahagia seperti dikatakan firman Tuhan. Kenapa ya? Apa firman Tuhan jadi salah? Enggak. Karena dia memberinya bukan karena kasih, karena dia mau memegahkan diri misalnya ya. Akhirnya jadi miserable ya, keadaan seperti ini keadaan yang kasihan sebetulnya gitu. Sambil melayani, sambil memberi ya, sambil bahkan di sini membagi-bagikan segala sesuatu yang ada pada dia ya, tapi dia sendiri nggak mengalami kebahagiaan, dia sendiri nggak mendapatkan faedah ya di sini, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku ya. Again, faedah untuk orang lain mungkin masih ada, tapi nggak ada faedah sama sekali untuk orang itu. Jadi orang itu sendiri nggak terbangun, dia nggak terberkati ya, padahal dia membagikan segala sesuatu yang ada padanya. Ya ini kan kasihan ya orang seperti ini ya. Apa yang membebaskan? Ya Kristus yang membebaskan, Injil yang membebaskan. Injil itu membebaskan kita dari ketidakmampuan mengasihi. Injil membebaskan kita dari cerita keegoisan, ya, kebencian, dingin, merciless, dan seterusnya. Injil itu membebaskan kita dari itu. Injil memampukan kita, ya, kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk bisa mencintai dengan luas, mencintai dengan dalam. Ya. Maka sekali lagi ya, Paulus bukan menyuruh jemaat Korintus untuk membuang semua karunia-karunia rohani, ya bukan. Tetapi untuk mempergunakan itu di dalam kasih, ya, dengan kasih itu sebetulnya yang dia mau katakan ya. Berikutnya saya kita baca kalimat-kalimat berikutnya. Sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Itu melihat dengan samar ya. Seeing in a mirror dimly, dengan samar. And I nikmati. Boleh juga diterjemahkan dengan in a puzzle, in a riddle, ya, enigma. Jelas ini pengertiannya di sini di dalam konotasi yang agak negatif gitu ya, melihat dengan samar gitu ya, melihat dengan dimly ya, kabur, samar, parsial ya, sangat berkaitan dengan pengenalan kita yang imperfect, yang nggak sempurna itu gitu. Nah, ini kalau kita telusuri secara istilah ya, istilah ini ternyata muncul juga di Bilangan pasal ke-12 ayat 6 sampai 8 ya. Bilangan pasal 12 ayat 6 sampai 8 di sini saya baca ya. Bilangan 12 6 sampai 8. Ya, ini waktu Tuhan menegur Harun dan Miriam ya. Saya baca 6 ayat 8. Lalu berfirmanlah ia, Tuhan ya, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Dalam penglihatan, dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Face to face. Mouth to mouth. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang. Bukan dengan teka-teki, bukan dengan riddle, bukan dengan samar-samar ya. Kalimat itu tadi ya. Dan ia memandang rupa Tuhan. Sampai di sini aja ya. Kita bukan mau membahas ayat ini, tapi pakai apa ini ya, istilah yang sama ya. Waktu di sini dikatakan berhadap-hadapan ya, face to face, mouth to mouth. Artinya apa saya? Artinya ya ini sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan. Ya, pengenalannya ini sesuatu yang sifatnya itu direct, ya, direct langsung itu. Bukan dinyatakan melalui medium ya, melalui pengantaraan misalnya seperti melalui penglihatan atau melalui mimpi gitu ya. Tidak. Dan di sini Musa itu Tuhan ya, itu berhadapan-hadapan dengan Musa ya. Berarti ada pengalaman melihat Allah itu ya di sini. Itu saya baca aja di dalam istilah bahasa Indonesia nah di situ ya, di dalam terjemahan LAI dikatakan dia yaitu Musa memandang rupa Tuhan ya. Musa memandang rupa Tuhan. Jadi apa artinya saya waktu Paulus mengatakan ini ya, melihat in a mirror, di dalam cermin dengan samar-samar, dimly ya. Ya, ini berarti
Orang itu hanya melihat bayangannya ya. Orang melihat refleksi dari sebuah realita dan bukan melihat realitanya sendiri. Itu kontrasnya di sini ya. Dengan seeing face to face itu artinya melihat secara langsung ya. Bukan pakai perantaraan gitu. Nah, memang saya waktu selama kita di dalam dunia ya pengenalan kita ini samar seperti itu ya dikatakan oleh Paulus. Tetapi kita bisa bertumbuh jadi dalam pengenalan kita waktu kita mencintai. Sekali lagi ya, saya. Dengan kita mencintai, dengan kita mengasihi ya, kita itu melihat bergerak dari melihat gambaran samar-samar ya, melihat refleksi, bayangan ya. Kadang-kadang jangan-jangan bayangan kita sendiri gitu ya. Bayangan kita sendiri tentang orang lain, proyeksi kita tentang orang lain. Ternyata kita salah mengerti orang lain, ya. Kita salah menilai, apalagi salah menghakimi gitu ya. Tapi sudah terlanjur. Mengapa, saya? Ya karena kita kurang mencintai. Pengenalan, saya kalau dalam konsep Alkitab itu nggak bisa dipisahkan daripada cinta. Allah mengenal kita ya, itu bukan tanpa cinta. Saya. Allah mengenal kita dengan cintanya. Nah, kita sudah pernah mengatakan, saya, orang-orang reprobat itu ya, itu Tuhan mengatakan, "Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan." Ya. Aku tidak pernah mengenal engkau. Ya. Itu istilah itu apa ya maksudnya? Aku tidak pernah mengenal engkau, itu artinya apa gitu? Bukan Tuhan nggak maha tahu terhadap mereka, Tuhan sih tentu saja tahu seluk-beluk kehidupan mereka, nggak mungkin ada sesuatu yang Tuhan nggak tahu. Tapi waktu dikatakan Tuhan nggak mengenal mereka, itu berarti Tuhan tidak menjadikan mereka itu objek kasihnya. Aku tidak mengenal, itu di dalam pengertian Tuhan nggak mengetahui mereka di dalam cinta, itu maksudnya itu. Tetapi mereka yang diketahui oleh Tuhan di dalam cinta, yaitu yang namanya dikenal oleh Tuhan. Maka di sini Paulus ya terus tiba-tiba switch gitu ya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal ya, seperti aku sendiri dikenal. Karena kesempurnaan itu adalah ya dasarnya ada pada Tuhan sendiri. Bukan pengenalan kita akan Tuhan yang sempurna, tapi pengenalan Tuhan akan kita yang sempurna. Dan kesempurnaan pengenalan Tuhan terhadap kita itu sekali lagi saya, itu bukan tanpa kasih, tapi dengan kasih. Dengan kasih. Jadi being known by God, ya, dikenal, diketahui oleh Tuhan. Ini menjadi dasar fondasi dari pengenalan kita akan Tuhan yang ya seharusnya itu terus bertumbuh ya. Dari samar-samar sampai kepada melihat muka dengan muka dan pertumbuhannya itu saya again itu melalui apa atau di dalam apa? Di dalam kasih saya, di dalam kasih. Kita nggak bisa mengenal Allah ya, terlepas daripada kasih kita kepada Allah. Kalaupun bisa, seperti seolah-olah bisa, ya itu cuma pengetahuan teoritis ya. Bisa saja sih kita mengetahui Allah itu atribut-atributnya secara teoritis ya. Allah itu sifat-sifatnya seperti apa. Tapi sejauh kita nggak diubahkan ya, sejauh kita nggak ditransformasi, kita nggak bisa mengatakan kita sudah tahu. Karena tahu itu implying relations ya, love relationship. Kita itu benar-benar mengenal deh waktu kita itu mencintai Tuhan dan atributnya itu dan kita diubahkan karena waktu kita diubahkan, nah itu kita benar-benar mengenal. Ya. Jadi pengenalan akan Allah ini adalah pengenalan yang sifatnya itu sangat-sangat intim ya. Dan sudah pasti bukan sekedar pengenalan objektif ala René Descartes yang sangat berjarak itu ya. Saya sebagai subjek mengetahui objek yang diketahui gitu ya. Dan objek yang diketahui itu adalah bagian daripada res extensa, bukan res cogitans, dan seterusnya, dan seterusnya. Alkitab kurang tertarik saya membicarakan seperti itu, karena bagi Alkitab itu bukan pengetahuan. Gitu. Pengetahuan, pengenalan itu adalah keterlibatan, participation, transformasi, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi sejak enlightenment, ada pencobaan, kita pikir kita sudah mengetahui, mengenal Tuhan, hanya sekedar dengan mengetahui objectively benar itu ya, tapi kita sebetulnya masih berjarak ya. Kita belum mengalaminya. Saya ambil contoh misalnya ya, ini kasih ini sendiri ya. Allah itu mengasihi. Ya kalau kita cuma tahu Allah itu kasih, tapi kita sendiri enggak masuk ke dalam persekutuan kasih ya, di dalam Allah itu ya, kita nggak bisa mengatakan kita sudah mengenal loh saya bahwa Allah itu kasih gitu. Orang Kristen yang hidup di dalam kebencian misalnya ya, dendam ya, like and dislike, dia nggak bisa loh saya mengatakan bahwa dia itu mengenal alam itu kasih.
Itu bukan mengenal, dia cuma tahu saja. Tahu kalau Yohanes pernah bilang bahwa Allah itu adalah kasih gitu. Ya dia cuma tahu Yohanes pernah bilang begitu. Itu maksudnya gitu. Tetapi apakah dia mengenal bahwa Allah itu kasih? Ya belum, belum. Kenapa sih? Ya karena dia belum diubahkan. Belum diubahkan di dalam kehidupan yang mengasihi seperti Allah mengasihi. Nah, memang selama kita masih berada di dalam dunia ya kita belum sempurna sih betul. Memang kita belum sempurna. Kita juga masih perlu pengampunan dari Tuhan. And despite our imperfection, weakness dan sebagainya, itu ada jalan pertumbuhan ya, dan pertumbuhannya ini sekali lagi tidak lain tidak bukan juga di dalam kasih. Orang itu bisa bertumbuh dari melihat gambaran yang samar-samar, melihat dengan jelas face to face ya. Perjalanan ke sana itu adalah perjalanan cinta sebetulnya. Perjalanan kasih. Dan ini bukan hanya benar, sekali lagi bukan hanya benar untuk pengenalan akan Allah, tapi ini juga benar untuk pengenalan akan sesama, pengenalan akan sesama. Saudara nggak bisa mengenal your fellow human beings without love, nggak bisa, nggak mungkin gitu. Again, cuma sekedar tahu bisa gitu. Oh, saya tahu dia, oh, saya tahu itu orang itu, saya tahu itu utang nggak pernah bayar misalnya gitu ya. Saya tahu itu orangnya pembohong dia atau apa gitu misalnya gitu. Ngomong aja nadanya sudah begini, orang kalau mengasihi, dia nggak akan ngomong seperti ini, tidak gitu. Coba perhatikan ya Yesus dari perspektif cinta ya, dia berkata di atas kayu salib, ya Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini loh ini ya, Yesus mengenal mereka ini ya, di dalam perspektif cinta. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah kalimat yang keluar dari seorang yang melihat, yang mengenal dari perspektif cinta. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus covering mereka di hadapan Bapa. Seandainya Yesus mengatakan di atas kayu salib, misal ya, misal ini, Yesus mengatakan di atas kayu salib, oh orang-orang yang penuh dengan kebencian ini yang sudah menyalibkan aku gitu. Gak salah loh Yesus ngomong kayak gitu, kan bener kan memang kan. Ini orang-orang yang penuh kebencian, orang-orang jahat di bawah ini ya sudah menyalibkan aku meskipun aku tidak bersalah. Kalimat itu nggak ada salahnya, nggak ada salahnya kalimat itu. Tapi itu bukan kalimat yang keluar dari perspektif cinta kan, bukan. Meskipun itu benar, sudah nangkep ya poin ini ya. Kita bisa saja bilang tentang orang lain, oh orang ini utang nggak pernah bayar, sudahlah percuma. Orang ini percuma. Mungkin saudara benar, tepat menggambarkan, tapi itu bukan pengenalan di dalam cinta. Tetap bukan pengenalan di dalam cinta. Orang yang membicarakan orang lain di dalam pengenalan karena cinta, itu ada covering, ada covering. Seperti Yesus covering orang-orang yang dibawa kayu salib itu di hadapan Bapaknya. Bukan karena Yesus naif, apalagi bodoh. Bukan. Tapi karena Yesus ada kasih, ada cinta. Inilah yang membedakan. Jürgen Moltmann saya pernah ini ya bicara tentang penglihatan ala CCTV kamera ya. Ini ilustrasi yang baik saya pikir ya. Jürgen Moltmann dia mengatakan Allah itu melihat kita bukan seperti CCTV kamera. CCTV kamera itu melihat kita itu nggak ada cinta, ya nggak ada lah saudara. Kalau tampil telanjang di situ ya akan kelihatan telanjang. CCTV kamera nggak akan cover saudara, nggak akan itu. CCTV melihat saudara, misalnya saudara masuk ke satu supermarket nyolong di sana ya. CCTV akan memperlihatkan saudara memang nyolong gitu. Akan diperlihatkan nyolong, memang saudara nyolong kok gitu. CCTV nggak akan kurangin apa-apa, meskipun juga nggak akan tambahkan sih. Jadi dia akan persis melihat dengan ya merciless. Gambaran apa adanya ya. Nggak ada covering sama sekali. Itu CCTV gitu ya. Lalu Moltmann mengatakan Tuhan itu nggak melihat kita seperti CCTV, tidak gitu. Dia melihat kita itu dengan perspektif cinta, dengan perspektif kasih, dan ini penting ya, saudara dan saya waktu melihat orang lain ini dengan perspektif cinta, seperti Allah melihat kita, atau kita melihat orang lain seperti CCTV. Kalau saudara melihat orang lain seperti CCTV ya berarti saudara kayaknya juga bukan orang kali ya, barang kali gitu. Kok kita nggak bisa mencintai? To be human kan to love harusnya gitu. Kalau kita ini manusia, kita harusnya bisa mencintai dong. Mencintai membuat kita lebih manusiawi. Kok kita jadi kayak CCTV? Kita itu kan created after the image of God, bukan created after the image of CCTV. Bukan. CCTV yang diciptakan kita, kok kita malah created after the image of CCTV? Kan gak karu-karuan seperti ini gitu. Tapi ada banyak orang ya merasa sudah menyatakan yang benar, simply hanya dengan mereka melihat seperti CCTV gitu. Gak ada cintanya, gak ada. Gitu. Gak ada kasih ya. Sekali lagi ya.
Apa artinya God is love ya, waktu Yohanes mengatakan kalimat ini gitu. Bukankah ini satu undangan bagi saudara dan saya, juga untuk hidup di dalam cinta, untuk hidup di dalam kasih. Waktu saudara mengenal Allah di dalam kasih. Waktu saudara melihat orang lain, saudara melihat orang lain, mengenal orang lain, mengetahui orang lain, di dalam cinta, di dalam kasih. Ya, maka gak heran kalau pada akhirnya di sini Paulus akhirnya mengatakan demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan paling besar di antaranya ialah kasih. Yang paling besar, kasih. Ya. Ada banyak alasan saya kita kenapa mengatakan kasih itu paling besar di sini ya. Witherington misalnya ya mengatakan, when the perfect comes, faith becomes sight, hope is finally realized, but love is the one attribute to bridge this age and the eschatological reality. Waktu yang sempurna itu tiba ya, iman kita itu ya menjadi penglihatan. Lalu pengharapan kita ya pada akhirnya dia realisasikan itu, yang diharapkan akhirnya dia realisasikan oleh Allah sendiri. Tetapi cinta atau kasih ini adalah atribut satu ini yang menjembatani zaman sekarang, kehidupannya sekarang dengan realitas eskatologis. Jadi cinta ini memang lebih besar daripada iman dan pengharapan. Cinta atau kasih juga lebih besar dari iman dan pengharapan ya, karena Allah itu kasih ya. Allah itu kasih. Saudara nggak pernah ketemu di dalam Alkitab dikatakan God is faith, nggak ada kan saudara ya. God is hope gitu ya. Our hope is God, ada memang. Our hope is in God, betul ya. Tapi God is hope kan nggak ada ya saya istilah itu gitu. Tapi God is love. Berarti apa saudara? Kasih itu adalah natur Allah sendiri, atribut Allah sendiri, sifat Allah ya, substansi Allah kalau kita mau pakai istilah ini ya, esensi substansi ya, yang dikaitkan dengan atribut itu. God is love. Maka nggak heran waktu dikatakan di sini kasih itu yang terbesar. Karena apa saya? Ya karena ini adalah atribut Allah sendiri. Kalau kita tinggal di dalam kasih ya, di dalam perjanjian baru dikatakan kita tinggal di dalam kasih, itu kita tinggal di dalam Allah. Kita tinggal di dalam Allah, kita tinggal di dalam kasih. Precisely karena kasih adalah atribut Allah. Hopefully, saudara dan saya terus-menerus bertumbuh di dalam kasih ini ya, kasih Allah. Bukan kasih yang kita pikir-pikirkan sendiri, bukan kasih versi kita sendiri, tapi kasih Allah yang sudah dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus. Kasih Allah yang sudah dicurahkan oleh Roh Kudus ke dalam hati saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.